Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, kawan yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Untuk teman-teman yang tetap setia menonton channel saya dan mensupport, alhamdulillah ya kan, sampai hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sebelum saya mulai, saya mengingatkan musim hujan, setiap hari hujan sekarang mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia ya kan. Saya di Tangerang itu setiap hari hujan, kalau berangkat kerja di Jakarta juga selalu hujan setiap hari. Dalam arti cuaca agak mendingan, agak panas, tahu-tahu hujan. Agak panas hujan, dijaga kesehatannya, dijaga imun tubuhnya seperti saya bilang sebelum-sebelumnya ya kan. Jangan lupa cukupi nutrisinya, makannya, minumnya, istirahatnya, dan juga pola pikirnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang makan pantangan pikiranmu yang memblok mentalmu ya kan. Kenapa seperti itu ya kan? Pikiranmu yang memblok pikiranmu. Nah, itu kalau kita ya sudah ya bolehlah 1, 2, 3 maksimal 2-3 bulan itu kita memantang terus rebus-rebusan bolehlah. Karena kita juga belum paham, terus ya sudah, kita jalani 2-3 bulan untuk memantang. Selebihnya harus berani mencoba, sekali lagi harus berani mencoba makan pantangan. Karena yang sekali lagi seperti di video-video sebelumnya, karena untuk melengkapi nutrisi dan gizi yang kita perlukan, tubuh kita perlukan setiap harinya untuk gizi dan nutrisi setiap harinya, seperti itu. Nah, itu kenapa sekali lagi kembali ke judul tadi, pikiranmu memblok mentalmu, yaitu pikiranmu jadi ya saya juga dulu mengalami juga, jadi takut kambuh, takut sensasi nggak nyaman, takut kenapa-kenapa kalau makan pantangan, takut lambungnya error lagi, sakit lagi, ya macam-macam lah, seperti itu yang kita pikirkan. Jadi pikiranmu yang berpikir negatif itu jadi memblok mentalnya jadi lembek, jadi lemah gitu ya kan. Jadi ketakutannya terus saja, jadi fobia makanan. Ada juga teman, kadang saya baca di kolom komentar itu, saya sudah hampir 1 tahun rebus-rebusan terus. Apa ya, bagi saya sih kalau usia masih muda 20-an, 30-an, terus makan rebus-rebusan, bagi saya kurang nikmat hidup itu, bagi saya kurang nikmat. Apalagi lambung itu kalau kita jaga makannya nggak yang ekstrim itu akan sembuh kok, sembuh dengan sendirinya. Yakinlah, sembuh dengan sendirinya tanpa obat yang berlebihan lah ya kan. Yang penting dijaga 3 pola sehatnya. Pertama itu ya jenis makanannya, terus makan porsi sedang tapi sering, jangan telat. Aduh, sendawa dulu. Dicukupi air minumnya, pola hidupnya yang benar, tidurnya cukup 8 jam sehari, olahraga, relaksasi, meditasi, berdoa, olah napas diafragma, pola pikirnya, ya terakhir kan pola pikirnya aja. Kalau pikirannya sudah benar, ya pasti berani untuk makan pantangan. Karena kalau cuma rebus-rebusan, pengalaman saya itu lemas dan itu kayak salah lah kalau mantang sampai lama, itu saya ya. Kalau bagi saya itu salah lah. Karena nutrisi dan gizi yang kita perlukan nggak cukup, seperti itu. Harus lengkap ya kan, lauknya harus bagus, terus karbohidratnya bagus,
mineralnya, minumnya itu juga harus cukup, ya kan, vitaminnya harus cukup, lemak, protein, jadi harus lengkap seperti itu. Kalau kita rebusan terus ya kurang, dan mengakibatkan kita lemas. Terus tiap saat kita merasa lemas, pikirannya jadi macam-macam seperti itu. Jadi yang dibenahi pikirannya, apalagi kalau lambungnya sudah membaik, ya harus berani mencoba. Sekali lagi harus berani mencoba. Jadi pikiranmu jangan memblok mentalnya. Jadi mentalnya harus kuat nih, di sininya harus kuat. Oh ya, saya bisa nih. Ya sedikit demi sedikit, sekali lagi sedikit demi sedikit kita harus berani mencoba. Seperti saya bilang video sebelumnya itu ya, dari tempe 1 iris saya makan untuk 3 kali makan. Berlanjut yang lain, terus makan ikan yang darinya ada sensasi ya seperlunya, terus coba makanan yang lain, ya alhamdulillah sekarang ya sudah makan hampir semua saya makan. Yang nggak saya itu tuh ya konsumsi, misalnya lemak terlalu tinggi itu paling seperlunya aja, santan-santanan itu ya seperlunya aja. Di balik usia juga ya kan, udah mendekati setengah abad ya, seperti lemak, santan-santanan, terus ya minyak-minyak kan saya makan seperlunya aja seperti itu. Jadi saya kombinasi antara rebusan, terus lauknya yang bergizi, ayam pilet, terus tahu, itu kan bagus juga, tempe ya kan, kadang dikecapin, disemur. Terus kalau bosan goreng-gorengan ya kita bikin pepes. Pokoknya intinya nutrisi dan gizi harus tercukupi untuk setiap harinya. Itu kalau saya, kawan. Jadi pikirannya dibenahi. Kalau udah 3 pola sehatnya itu, pola makan, pola hidupnya udah benar, ya pola pikirnya. Sekali lagi, jangan takut makan pantangan. Pikiranmu memblok mentalmu, jadi mentalnya lembek. Jadi mau makan ini takut, nggak apa-apa. Nggak mungkin kan kamu makan cuma 1 potong, misalnya yang mungkin ada sensasi di tubuh kalian gitu, terus kamu langsung masuk UGD. Kalau bagi saya nggak mungkin lah, ya kan. Misalnya cuma 1 potong yang paling sensasi kurang nyaman aja, tapi lama-lama lambungmu akan menerima pelan-pelan. Yang penting tahu porsinya, tahu takarannya, ya udah seperti itu. Jadi ya bagi saya, makan pantangan itu silahkan dicoba pelan-pelan sembari dibenahi pikirannya. Apalagi kalau udah bisa cuek, masa bodoh, dalam arti udahlah makan aja, emang nggak ada apa-apa, makan ini cuma pikirannya aja yang bikin nggak benar. Ntar kalau makan ini saya sensasi, kalau ini ntar lambungnya ada apa-apa, ya itu kan pikirannya. Yang penting kita tahu takarannya. Sekali lagi kita tahu takarannya, seperlunya, jangan berlebihan, nanti berproses. Sekarang makan ya dijeda. Terus kalau saya sekarang ya agak ya, kalau ngawur ya enggak, tapi ya udah normal. Sekarang makan ini, besok makan ini, dan memang nggak berlebihan lah. Misalnya kayak sambal nggak berlebihan, santan yang berlemak, yang penting seperlunya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya nggak ada sensasi yang aneh-aneh sih bagi saya. Cuma memang musim hujan aja nih, kemarin agak pilek, kayak sekarang alhamdulillah lebih baik seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan takut makan pantangan. Seperti saya ulang-ulang itu, pikirannya dibenahi. Sekali lagi, pikirannya dibenahi, makan seperlunya, terus jangan takut, terus dijeda kalau memang belum yakin, karena lambung kalian semakin membaik, akan semakin membaik, dan bisa menerima makan pantangan seperti itu. Oke kawan, sekali lagi jangan takut, pikiranmu yang memblok mentalmu itu harus dibenahi. Sekali lagi harus dibenahi, biar nggak tambah lagi kecemasan yang berlebih di pikiranmu kalau makan rebus-rebusan terus hampir setiap hari, membuat lemas, keleyengan. Nah itu yang bikin kamu cemasnya nggak hilang-hilang, mikirnya macem-macem. Coba makanannya ditambah, nutrisinya ditambah, manisnya, madunya itu juga bagus. Bagi saya yang cocok, saya cocok minum madu untuk
bagus untuk pencernaan, nutrisi juga untuk glukosa kita, ya kan, jadi tenaga. Nah itu kawan. Oke kawan, jangan takut makan pantangan, benahi pikiranmu yang memblok mentalmu. Sekali lagi, kalian pasti bisa, pelan tapi pasti kalian pasti lebih baik dan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Beristighfar, bersyukur dan berdoa. Beristighfar, bersyukur dan berdoa, itu saya ulang dan ulang. Karena yang memberikan kesehatan adalah kita hanya berikhtiar. Semua itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesembuhan, sehat kembali seperti segala. Amin, amin, amin. Tetap semangat, optimis ya kan, optimis, my bro, my sister, ya kan. Tetap semangat, optimis, mental dijaga, pikiran dijaga, tetap semangat. Amin. Kalian pasti sembuh, sehat kembali seperti kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.